Di fase sekarang justru gue pengen mempertajam aja apa yang gue punya, bukan nyari yang nggak ada gitu. Ya, oke. Gue pusing karena gue kerja, tapi gue kerja karena perlu. Hola, selamat datang di Studio One on One bareng gue Fadil. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai bareng guest star kita, seorang art director, filmmaker yang sudah lumayan lama lah melanglang buana di perskenan industri kreatif ini. Boleh coba perkenalkan diri dulu? Halo, Halo. nama gue Aceh. Gue sebenarnya filmmaker, tapi memang dulu sempat menjajali pekerjaan art director. Jadi lu sekarang memperkenalkan diri lu sebagai Filmmaker. filmmaker. Terus ini gimana dong? Iya, nggak apa-apa. Ya, oke. Karena apakah seberpengaruh itukah si titel filmmaker atau art director di industri kita sekarang? Iya sih. Jadi ya lu harus fokus aja sih kemana lu maunya. Kan gue pengen fokus ke bikin film. Jadi ya gue menyebut nama gue profesi gue filmmaker gitu. Oke. Apa sih? Awkward gitu ya? Iya, nggak tahu apaan deh. Oke, gimana kabarnya, Cek? Baik, Alhamdulillah. Kita udah terakhir kali ketemu itu di Jakarta Art Book Fair. Itu berapa bulan yang lalu ya? Kayaknya. Sebulan yang lalu. Okay. Keren sih kualitas. Ada di skena yoi. Kayak satu-satunya percetakan di sana. Iya nggak sih? Enggak. Iya. Kayaknya ya. Tapi ada beberapa sih vendor kertas dan lain-lain. Kan ada Binatang Press. Binatang Press kan emang biasa rilis buku. Kalau kualitas tuh satu-satunya percetakan. Iya yang gue lihat. Bener. Ada Harapan Prima, tapi emang ada? Cuman ngetek tempat doang nggak sih kalau nggak salah? Oh ya udah. Terus balik lagi ke art director dan filmmaker. Di antara dua itu yang bikin, yang menurut lu nyaman itu di mana sih? Dua-duanya nyaman kok. Ini soal ini aja, disiplin aja mau kemana. Kayak gue mendalami art director tuh kan sebenarnya dari gue kuliah film, tapi gue lulus masuk ke grafis. Waktu itu ke studio desain namanya Project Agni. Yeah. Yang masih kecil ya, waktu itu masih cuman berapa orang. Jadi begitu lulus kuliah langsung jadi multimedia director. Kayak ya sebut aja art director lah di situ karena grafisnya beda sendiri gitu. Terus dari situ gue di Uncle, gue nyobain brand gitu. Berpengaruh banget sih ke cara pikir gitu. Karena kalau dari art director tuh lihat banyak disiplin gitu. Kalau menurut gue. Oke. Kalau sedangkan yang lu sebagai filmmaker, lu mulainya emang dari awal pas kuliah atau emang seiring berjalannya waktu aja kayak lu milih kayaknya gue lebih nyaman dan bisa di filmmaker dan gue pengen jadi filmmaker gitu, atau kayak emang lu nekuninnya udah dari lama? Gue tuh pertama kali bikin film kalau bukan profesi ya. Gue cerita dulu ya. Boleh. Kesel anjir. Sorry. Gue pertama kali bikin film tuh SD, gue inget banget dulu. Gue punya PSP, terus ada kameranya. Gue beli aksesoris kameranya gitu. Iya. Kayak terus gue bikin film pakai itu. Terus waktu itu gue SD iseng gara-gara ada apa sih dulu tuh namanya game TV di Space Tune. Lu ngalamin nggak? Iya, tahu. Space Tune. Gue bikin video-video hancur gitulah kayak gitu, video komedi gitu. Udah nggak ada tapi filenya udah hilang. Ngedit sendiri, syuting sendiri. Iya, sama teman-teman komplek gitu anjir, aneh lah pokoknya. Kayak anak SD gitu. Di Bandung. Di komplek. Iya, di Bandung. Terus menarik. SMP gue main skateboard. Anjir. Gue main skateboard, jadi gue bikin film skate gitu, pakai PSP juga karena gue belum punya kamera waktu itu.
Tapi kualitasnya gimana sih kalau PSP? Ya 3GP lah udah. Oh, Cuman ya udah. kayak HP aja ya berarti ya, HP zaman itu kan? Iya kayak HP zaman itu. Terus ya gue ngevlog, tapi channelnya dirahasiakan. Aduh, Aib. Karena gue pakai bahasa Inggris gitu anjir. oke ntar kita cari. Gue pakai bahasa Inggris SMP ngevlog. Ya udah dari saat itu gue suka sama audio visual lah gitu. Gue suka sama fotografi juga. Terus SMA tuh gue bikin apa ya? Gue senang banget sama seni. Terus kebetulan lingkungan gue mendukung gitu ya. Waktu itu gue anak SMA tapi mainnya sama kuliahan seni rupa ITB. Somehow ada jalannya. Enggak, belum ITB dulu. ITB dulu sama anak-anak galeri gerilya ada di Bandung. Sekarang sih masih ada deh. Orang-orangnya ya masih ada. Yeah. Kalau galerinya kurang tahu tuh. Iya terus gue jadi senang sama seni rupa. Terus gue bikin satu channel buat apresiasi kesenirupaan itu, pokoknya kesenian lah. Jadi gue waktu SMA tuh tiap weekend sama temen-temen SMA bikin nginterview orang-orang seni, pokoknya kalau nggak seniman, band, tempat yang nyeni lah dan independen gitu. Gue wawancara aja. Menarik. Jadi gue ya itu SMA tuh dari kelas 1 kayak gitu ketemu orang-orang itu. Gue juga bingung sih kenapa gue kayak gitu ya dulu ya, kayak positif banget ya. kayak jarang nongkrong tapi tiap weekend. Dari dulu gitu. udah skena banget ya. Iya mungkin karena temen nongkrong gue dikit, jadi gue mendingan kayak gitu. Yeah. Mungkin ya dulu. Berarti itu juga yang membuat lu yakin untuk kuliah Film. Iya, tapi nggak juga. Karena gue waktu kuliah pertama kali gue desain produk di Tenas. Iya. Gue seminggu di sana. Hidup gue banyak coba-coba. Gue seminggu di sana terus gue baru menyadari kayaknya gue nggak bisa ngedesain deh. Maksudnya cara pikir gue berkarya gitu. Tapi kan seminggu kan belum, maksudnya secepat itu kah lu nyadarin? Iya, karena ini nggak ada hubungannya sama audiovisual sama sekali gitu. Oh, dan kerennya sekeliling lu juga ngedukung itu ya? Ngedukung cabut. Ngedukung cabut kan? Iya, keluarga. Iya kan, maksudnya kayak yang ngedukung ya udah lu cabut cari tempat yang menurut lu nyaman, ya udah lanjutin di sana. Kan ada beberapa juga yang pas saat lu minta cabut ya jangan. Iya sih, alhamdulillahnya dikasih lah gitu, jalannya. Terus ternyata masuk juga ke IKJ, jadi ya udah. Dan masuk. Berapa tahun tuh lu di IKJ? 4 on time. Berapa karya yang lu hasilkan saat lu kuliah tuh 4 tahun? Wah, yang awal-awal semester kayaknya nggak gue hitung sih. Karena nggak aja sih. Iya. Oke. Yuk. Kalau yang masuk hitungan lu aja dah. Bentar ya. Ini nggak ada di pertanyaan anjir. Pertanyaan kan hanya ilusi itu. Tunggu ya. Banyak ya. Nggak banyak sih, cuman lupa gitu. Kayak kalau film pendek hitungan jari lah, kayak 5. Nggak banyak. Tapi kayak dokumenter, band ada gitu. Terus dari kuliah berarti udah ngikutin kayak bikin dokumenter, iya, ngikutin band kemana gitu. Itu hasil dari aktif waktu zaman SMA gitu. Ke bawah sampai kuliah tuh ya? Iya, ke bawah. Jadi udah tahu lah bukan udah tahu sih. Kayak ya udah gue pinginnya ngerjain ini gitu. Kalau udah tahu mah masih nyari juga. Sampai hari ini juga nyari terus. Oh, sampai sekarang masih nyari? Ya, kita tidak pernah berhenti mencari kan. Asik. Terus balik lagi ke masa kuliah lu, yang memutuskan kan biasanya saat kuliah sampai akhir pun kita kadang-kadang kayak yang anjir kayaknya gue salah jurusan deh ini, atau kayaknya gue setelah kuliah gue pengen jadi pengajar aja, atau gue udahlah ini jadi hobi gue aja, gue jadi pengen ini. Nah, lu kan langsung terjun lagi tuh setelah kuliah lulus. Apa yang mutusin lu yakin buat oh ini jalan karir gue nih gitu? Sabar.
butuh kedewasaan cuy bisa ngomong kayak gitu tuh. Asli beneran. Gimana? Iya, gue dulu orangnya keras gitu sama diri sendiri gitu. Dalam hal? Ya gue, lu tadi bilang apa? Di tengah-tengah gue pingin, kayaknya gue jadi pengajar atau kayaknya gue pas di sini. Gue di tengah gue ngampus, gue menyadari gue beneran jatuh cinta nih sama film nih. Gue lulus pengen ngerjain film, tapi realita tidak berkata begitu gitu kan. Gue nggak ada jalan untuk ke film langsung gitu. Terus jalan gue di grafis. Ya waktu itu mah mikirnya kayak, aduh kok gue malah jadi, kok gue malah jadi di sini ya gini. Padahal kayak nikmatin aja. Gitu. Dan ternyata gue menikmati. Oh berarti awal-awal tuh sempat bergejolak juga tuh? Iyalah. Walaupun kan kalau dipikir-pikir kan satu industri aja kan? Waktu itu gue mikirnya nggak gitu, film ya film. Nggak sama orang grafis waktu itu. Terus gue baru nyadar tuh pas udah ngejalanin profesi itu 3-6 bulanan lah, baru kayak oh gue harus belajar ini. Ya kedewasaan sih itu. Baru. Oke. Total berarti berapa tahun lu, Cek? Setelah dari kuliah secara profesional ya? Apa? Udah, maksudnya terjun di industri? Ya udah 4 tahun. 4 tahunan. Gue lulus kuliah nggak berhenti dulu, nggak ada gap gitu, langsung kerja, langsung ini dan itulah pokoknya. Nggak, kayaknya kalau gue berhenti justru gue overthinking deh. Iya, kayaknya gue orang yang seperti itu. Karena lu udah aktif dari SMA juga, kuliah aktif juga, tiba-tiba setelah kuliah lu stop ngapa-ngapain kan? Iya. Bikin kayak ada gap mikir. Ntar ngeblank. Setelah 4 tahun ada di industri, sudah puaskah dengan Aceh yang sekarang? Udah. Sudah. Karena ternyata setelah melihat ke belakang jejaknya indah aja gitu dilihatnya gitu. Jadi kayak nggak ada, gue pingin apa lagi tuh nggak terlalu menggebu-gebu gitu loh. Tapi itu milestone-nya udah. Iya, tapi itu perlu perjalanannya. Kayak di fase sekarang justru gue pengen mempertajam aja apa yang gue punya, bukan nyari yang nggak ada gitu. Oke. Boleh disebutin nggak milestone-nya apa aja yang bikin lu tanda kutip puas dengan keadaan lu sekarang? Sempat nyobain jadi art director di percetakan namanya Kualita. Gimana masa-masa itu jadi sesuatu yang gimana? Seru tahu beneran, soalnya kayak lu belajar bahan, lu belajar teamwork, belajar apa lagi ya? Belajar produksi. Wah itu kayak kalau nggak nyemplung ke percetakan ya nggak akan tahu tentang, nggak semudah itu ternyata nyetak dan wujud aslinya grafis tuh menurut gue bener sih, si manifestasi 3D itu yang kita bikin di sini. Ya dicetak gitu. Iya, jadi gue belajar banyak sih, jadi tahu banyak banget. Jadi itu secara tidak langsung ngebentuk juga ya Aceh yang sekarang? Iya dong. Pastilah, nggak ada yang nggak. Selain itu apalagi nih, ada apa lagi? Maksudnya hal-hal yang kemarin udah lu kerjain dan mau bentuk lu sekarang? Gue sempat kerja di korporat yang bukan korporat sih sebenarnya, dia startup gitu. Jadi kan 9 to 5 banget, yang mesin aja lah gitu. Ya gue seneng juga sih, maksudnya kayak gue bisa ternyata kayak gitu, kayak gue bisa jadi mesin ternyata. Yang gue seneng sebelum Kualita ya? Iya, yang sebelum Kualita, gak usah disebut lah. Kalau di Kualita kan masih fleksibel, kayak ya udah gitu. Kalau waktu itu mah lu 9 to 5 saklek gitu. Berarti lu udah ngerasain berbagai macam jenis kantor lah ya, secara kasarnya. Nah, di 4 tahun lu berkecimpung di industri ini, terus lu bikin karya sendiri segala macam, menurut lu penting gak sih background atau pendidikan resmi kreatif kayak yang sekolah film, DKV, advertising segala macam? Menurut gue penting sih, ya karena lu mau belajar apa, mau ngerti apa, ya lu belajar hal itu gitu. Terus apalagi di instansi yang benar gitu. Jadi lu juga punya ilmu bisa dipertanggungjawabkan gitu.
Tapi kalau lu nggak lewat jalan situ ya nggak apa-apa juga, asal dilakukan dengan baik dan benar gitu. Dengan secara akademis benar, secara teori prakteknya juga benar gitu. Jadi nggak 50-50 lah, ada plus minusnya. Nah ini pertanyaannya rada ini sih. Menurut lu hal itu ada nggak sih di teman-teman kerja yang di bawah lu? Kan orang-orang baru kan, kan selalu ada tuh hal yang menurut lu penting kayak pendidikan, formal desain, terus itu dan lain-lain, itu ada nggak sih? Gue malah nemunya di industri film sih. Karena? Jadi di industri film tuh banyak banget pelaku sekarang yang sebenarnya dia belum, misalnya dia belum art director nih. Kalau di film tuh art director kan pelaksana lapangan ya. Dia belum jadi art director tapi dia udah melabeli dirinya art director. Kadang jadi kayak skip step gitu loh. Dan kayak gampang punya title tuh gitu. Padahal harusnya lu belajar dulu gitu. Gue baru ketemu banget yang kayak gitu. Kayak baru lulus tapi art director gitu. Di project yang mana tuh? Ada, oke boleh. Jangan memancing gosip-gosip. Tapi banyak gitu. Yang kayak gitu, terus cara lu ngatasinnya kayak gimana tuh? Itu biasanya yang emang baru sih. Kalau jadi yang baru lulus gitu, misalkan yang baru semangat, ya jangan diapa-apain sih, ya udah biarin aja gitu. Sampai dia sadar sendiri, oh ternyata saya kurang ya gitu. Saya harus belajar lagi ya. Jadi dia hapus title itu terus belajar lagi gitu. Gue juga tidak melabeli diri gue, misalnya diri gue sutradara gitu. Kayaknya belum. Gue cuman mendalami itu, lagi belajar gitu. Berat cuy bawa title tuh asli. Iya bener-bener, karena kan yang dilihat orang jadi menimbulkan ekspektasi juga kan si title itu. Iya. Oke. Tapi menurut lu salah nggak sih kayak gitu? Enggak juga. Makanya tadi ya udah biarin aja sampai dia sadar sendiri. Oh saya tuh kurang ya. Karena kan karena sekarang kan cara orang menjual diri mereka dan karya mereka dengan cara melabeli diri mereka sendiri kan. Secara tidak langsung memang harus melabeli diri kita sendiri. Personal branding memang penting, tapi ya itu gunanya introspeksi ya. Gunanya punya teman untuk menyadarkan. Gunanya punya kakak-kakak atau teman yang lebih senior untuk ya belajar gitu. Iya. Nah itu juga tuh. Nah kalau misalnya ngomong-ngomong masa teman kan nggak bisa dipungkiri ya, asik. Di industri kreatif dan di industri mana aja, di skena mana aja kan punya kelompok-kelompok tertentu nih, kayak yang megang film ini nih, megang si grafis ini segala macam. Dan gua ngerasa lu ada di dalam salah satu skena itu gitu. Di salah satu, jadi film apa grafis nih? Gue nggak bisa nyebutin secara rinci film apa grafis sih, soalnya di Bandung dan di Jakarta nama lu selalu terdengar. Anjir, kayak azan. Nah, kayak di sepengalaman gue dan sepengalaman teman-teman gue, cara nge-reach out orang-orang yang ada di dalam situ tuh sangat susah. Gitu ya? Sangat eksklusif nih. Gimana maksudnya untuk orang-orang baru mau belajar dan ngobrol dan disadarkan kayak kata lu tadi, rada susah nih. Maksudnya, menurut lu gimana tuh? Apakah emang se-eksklusif itu atau? Enggak sih. Kayak, gue sih sumpah gue merasa biasa aja sih. Maksudnya kayak, nggak yang lu omongin lebay di beneran. Lebay banget. Soalnya banyak yang nanyain lu, Cek. Ya itu mah temen aja. Kayak iya udah sih. Ya berteman intinya. Ya nggak eksklusif kok. Misalnya lu baru nih, misalnya. Atau enggak gini deh, misalnya lu pingin ke film tiba-tiba deal. Iya. Ya kan lu ada gue nih. Iya. Lewat koneksi gue. Iya. Lu bisa join. Ya gitu aja terus. Atau nggak ada gue pun ada siapa gitu. Ya intinya mah lingkaran setan lah itu, bakalan ketemu lagi. Iya gitu. karena kan orang-orang di dalam juga sadar, orang-orang di luar juga sadar
balik-balik lagi ya emang itu Itu lagi lagi. aja orangnya. Nah cara Iya. masuk ke lingkarannya itu kalau misalnya nggak punya teman rada susah. Iya, kadang lu bikin kelompok lu sendiri dulu sih, kayak lu berkarya sendiri dulu. Ngacak-ngacak sendiri dulu ya. Iya, lu punya kelompok lu sendiri lah dulu. Duh. Iya. Dan lu Apa? ada kelompok dulu atau lu emang terabas aja? Ada dulu yang SMA itu, maksudnya Oh, kan iya benar. gara-gara itu gitu, Iya. gara-gara itu gue kenal anak-anak ITENAS yang sekarang lu bilang grafis. Iya, maksudnya Iya, benar. jadi main gitu. Tapi menurut lu susah nggak sih Cek? Saat lu dapat proyekan yang kliennya itu temen lu sama proyekan yang emang kliennya itu nggak lu kenal. Mendingan yang gak lu kenal sih. Kalau yang Karena? temen justru nggak enak sih sebenarnya. Maksudnya ribet gitu loh, kayak lu ada perasaan ekspektasi yang dibawa. Kalau klien tuh ya karena dia orang lain aja. Dia tahu lu dari branding, lu belum tahu personal lu. Kayak gak perlu tahu. Jadi lebih mudah mengarahkannya. Iya, kalau mendingan klien. Kan lu udah ngerjain lumayan banyak proyekan klien yang entah itu dari temen lu atau emang dari klien sendiri. Cara lu dan lu kerja sebagai tim kan pasti, atau lu ya beberapa kali kerja sendiri juga. Cara lu menerjemahkan, biasa kan rada susah nih nerjemahin brief dari klien terus ke tim segala macem. Itu gimana sih tips and tricks? Tips. Yang zaman di sini atau? bebas. Gue maaf tapi kayaknya udah agak-agak lupa. Ya nggak Kayaknya. apa-apa. Gue intinya komunikasi sih. Kayak kemarin gue juga baru dapat briefnya tuh nggak jelas gitu. Kayak dia nih maunya apa sih sebenarnya? Tapi kayak gede banget, ini bisa bengkak nih budgetnya. Jadi mendingan setelah dilihat dari brief ini kita counter offer gitu. Dari pemahaman yang tadi kita komunikasinya kita benerin, jadi satu deck, terus kita tawarin nih kayak gini mau nggak? Maksudnya ini semua tentang komunikasi gitu loh. Antara klien dan kita iya. dan tim. Iya, maksudnya produknya pun dari produk akhirnya pun adalah produk komunikasi gitu. Cara lu komunikasi sama klien. Iya. Tapi kan cara ngeyakininnya tuh rada susah tuh. Kan maksudnya nggak semua klien dengan mudahnya yakin Ya, lu harus detail. batas dana. Detail itu penting. Detail. Jadi komunikasi itu yang baik, yang benar, terus detail. Terus kalau bisa, kalau gue sih apa sih kalau kalimat tuh deduktif ya? Aduh lupa gue. Pokoknya yang mengerucut gitu loh. Kayak jadi bahasa lu tuh diatur gitu. Makin ke bawah makin detail. Nah, setelah lu bisa transfer brief itu segala macam ke tim aman segala macam, cara lu maintain klien lu gimana? Atau emang setelah proyekan kayaknya kalau misalnya gue ngeliat dari lu sendiri, klien lu lumayan tanda kutip berteman ya, maksudnya repeat order. Gue nggak maintain klien sih sebenarnya, itu pekerjaan teman gue sih. Kalau gue mah kebetulan tempat gue kan ya gue nerima project aja, terus kayak secara kreatif bikinin briefnya. Jadi kalau soal maintain, dari pengalaman gue salah satu yang gue pernah maintain tuh kayak Hijack Sandals. Waktu gue maintain sih ya karena mereka beli konten secara bulk gitu loh, banyak. Jadi kan berbulan-bulan kerjanya. Ya bikin juga paketan lu yang bulk juga gitu. Kayak gue bisa bikinin lu offer ini nih, produk ini, gue bisa kerjain produk yang dikerjain jangka panjang. Jadi udah pasti mereka juga akan mempertimbangkan lah gitu. Dan tim lu sekarang tetap gak sih Cik? Karena kan gue liatnya rada cabutan tuh. Iya. Kayak gue aja sempet bantu lu ngerjain proyekan beberapa juga kan. Yang mana ya? Yang di Kualitas. Oh iya. Yang album istri lu. Iya, gue ada tim tetap, tapi tim produksi biasanya baru cabut-cabutan. Iya, cabutan. Nah, cara lu kan yang tetap dan sudah kenal aja susah diatur. Yeah. Apalagi orang yang baru. Nah, cara lu ngatur orang-orang ini gimana? Karena gue lihat setiap lu ada proyekan yang baru ini, yang kemarin segala macem, tim lu beda lagi nih. Iya, beda orangnya terus. beda lagi. Nah, cara lu ngeyakinin dan ayo dong bareng kita nih segala macem, ngaturnya gimana tuh? Ya tadi, jadi lu
kalau punya project, kalau bisa deck lu tuh udah rapih dan jelas gitu loh. Maksudnya setiap kalimat tuh bahkan tanda petik pun matters gitu loh. Maksudnya orang harus paham. Baca deck tuh kalau bisa nggak usah nanya lagi. Itu yang gue pelajarin beberapa bulan ke belakang. Karena ketika dikasih ke orang, jadinya tuh idenya udah nyampe. Jadi tinggal ngasah idenya lagi dengan baik gitu, dilaksanakan gitu. Jadi waktu itu gue ganti tim berapa kali juga nggak ada masalah sih. Nggak ada yang susah diatur nggak? Ada, tapi gue bodo amat. Kayak maksudnya sempat ada drama gitu waktu itu. Terus bukan urusan gue. Ada lah kayak ada. Gue nggak bisa ngomong. Nah, cara lu ngatasinnya emang kayak yang ya udah gue seprofesional mungkin, ya udah gue nggak peduli drama kalian di belakang. Iya, kayak yang penting project ini jalan. Ada bagiannya lah gitu. Kalau sampai kena ke bagian gue baru waktu itu enggak. Tapi sempat kena? Enggak. Cuman mengganggu situasi syuting. Apaan nih gitu. Ya ilah. Lu pukul nggak? Enggak dong. Nggak boleh. Dipukulin tapi. Terus gue liat di Instagram lu ada beberapa karya, beberapa proyek kan yang menurut gue, wih keren juga nih. Yang mana nih? Adalah yang kemarin yang Oppo. Oh iya. Ini segala macam. Bisa ceritain sedikit ya gimana cara lu ngerjainnya, terus oh iya. Gimana? Jadi gue itu tuh nulis skrip, nulis skrip. Terus arahannya sih dari kreatif director gue. Jadi gue nggak yang jalan sendiri, cuman skripnya emang keluar dari gue. Terus serunya sama mereka, sama kliennya juga suportif gitu loh. Mungkin karena launching produk baru kali ya, jadi dibelain gitu. Mau apa? Oke, ya udah belain. Nah, itu tapi sama kan siapa sih kemarin, Cek? Sama siapa sih? Sama tempat gue, namanya No One. Oh yang itu ya? Iya. Lanjut, sorry. Cut. Terus, iya terus, ya itu decknya gue yang bikin arahan artistiknya bareng sama kreatif direkturnya mau bikin yang kayak gimana. Gue harus memahami dulu brandnya tuh premium, tapi si handphonenya tuh bukan yang premium A gitu loh. Premiumnya premium B ke C, tapi tetap harus premium. Terus dari bahasa visualnya si brandnya juga harus sama kayak yang udah gitu, minimalis tapi tanda kutip artsy juga gitu. Ya udah gue coba ikutin. Oh ya, sama mereka seneng banget ada unsur alamnya. Terus ya udah dimasukin. Berapa kota kemarin tuh? Cuman Jakarta, Bali. Lumayan lah. Lumayan. Cuman itu. Lumayan ke Bali. Lumayan. Seru. Yang paling seru tuh ini pas yang History of Portrait yang satu ruangan putih sama Marcel. Ada Mondo juga. Maksudnya di situ setnya ternyata mewah banget gitu, worth the money gitu. Kayak itu paling membanggakan gitu. Terus pas sudah diedit juga paling keren, jadi kayak wow. Okay. Itu total berapa bulan, Cek? Sebulan. Itu full dari awal? Iya, enggak, kalau ngerjainnya mah dari 2 bulan sebelumnya. 3 bulanan lah ya. Iya, 3 bulan. 2 bulan nulis, pre-production. Iya, yang gue yang nulis. Pre-production, gue lanjutin dari creative director sih. Gue tulis lagi. Terus ya udah, sisanya syuting sebulan itu. Itu berarti project terbaik di 2002. Terbaik sejauh ini sih kayaknya. Sejauh ini. Berarti yang Susu kalah. Susu. Oh, yang Susu mah konten Instagram kan. Iya, kayak kan nggak beda nggak bisa dibandingin. Iya sih, tapi kan itu juga keren juga tuh. Iya, itu seru. Itu gue ini sih dadakan. Itu sama kakaknya Lele kan? Oh iya, sama kakaknya Lele, dia bantu gue foto. Konsepnya dari gue, kliennya seru sih. Mereka ngebebasin gue gitu, mau bikin yang Aceh banget gitu katanya. Oh ya udah.
udah ada tuh Label Aceh label banget. Aceh banget tuh udah ada tuh ya. Udah ada. Cara Aneh. dapat label kayak gitu gimana, Cek? Nggak tahu, gue juga bingung deh sumpah. Gue cuman jadi diri gue. Oh mungkin itu, jadilah diri sendiri. Asik. Jangan membohongi diri gitu. Kayak gue sukanya editan yang flashing kayak gini, ya udah jadi diri lu aja. Jadi lu sekarang di mana sih, Cek? Gue di mana-mana sih. Enggak, gue di agensi /PH namanya No One. Mhm. Udah. Kalau yang dari hati Itu yang ngerjain film kita. film kita. Maple. Asik. Ngerjain film kita. Film kita. Dan lu tetap masih ngambil freelance juga kan di luar dua itu? Iya, karena saya perlu uang. Iya. Iya. Saya juga. Nggak, maksudnya cara lu memanage kan bakal banyak klien, bakal banyak deadline segala Iya. macam, itu bikin lu pusing nggak tuh? Iya, gue mengakui pernah melakukan kesalahan juga sih, kayak jadwal bentrok. Iya, sempat ya bukan konflik sih, cuman maksudnya nggak, ya ada beradu argumen. Cara lu mengatasi itu kan, kalau misalnya cara mengatasi ke orang lain kan ya udahlah ya. Cara mengatasi ke diri lu sendiri nih gimana nih? Harus mulai bijak aja sih ngambil kerjaan. Iya, karena ya harus mana yang prioritas, mana yang bisa jadi isian, mana yang gue sebenarnya masih bisa nih, cuman ternyata kalau jadwalnya nggak pas ya jangan diambil. Kayak harus lebih bijak intinya. Pernah pusing banget gitu sih, Cik? Pernah. Capek. Gue dari bulan September sampai sekarang. Iya, kemarin baru selesai ya? Iya, baru selesai pusing. Cara lu mengatasi kepusingan lu? Gak ada, tidur aja sih. Iya, maksudnya ya gue pusing karena gue kerja, tapi gue kerja karena perlu. Iya sih. Jadi ternyata pusingnya adalah keperluan gitu. Jadi lu udah nganggap itu, pusing gua nih keperluan gua. Iya, karena kayak ya kalau enggak ya gimana? Iya sih. Tapi kan enggak, itu karena kesalahan juga sih, kesalahan jadwal. Jadi mamam tuh pusing. Iya, aduh mampus. Cuman untung udah beres. Untung udah beres. Tapi kan si kepusingan ini ngaruh ke pola pikir dan cara lu ngambil project-project yang lain dong? Atau? Iya, waktu itu. Ya tapi yang penting dilaluin aja gitu. Tanggung jawab juga. Ada bulan kemarin tuh gue lagi di kantor harus setor data, tapi gue posisinya di Bogor, gue syuting film pendek. Dan gue Astrada 1. Gue harus tanggung jawab dua-duanya. Jadi temen gue bantuin gue ngedit. Ini udah pusing kan dengernya. Temen gue bantuin gue nyalain laptop gue atau segala macem, terus gue ngedit, benerin. Terus dia juga bantuin gue ngedit. Ya pusing, tapi ya udah mau gimana. Itu yang film pendek, proyekan lo yang mana lagi tuh? Pusbang. Nanti ada di JAF, di Jogja Asian Netpack Film Festival. Ya itulah. Asik. Nah, dari beberapa film-film lu dan proyekan-proyekan lu kan sedikit banyaknya itu tanda kutip ngebantu temen nih. Iya, yang kemarin. Ya kan, beberapa ada dibayar sih tapi. Ada yang, maksudnya dia tahu lu ya, di beberapa kita juga kan, jadi bantuin sini. Bayaran kan belakangan tuh. Nah, menurut lu pola kayak gitu tuh bakal bisa sustain gak sih di industri yang sekarang? Maksudnya sustain gimana nih? Kayak yang lu bakal bisa bertahan gak sih dengan cara lu cuman ya udah gue bantuin? Ya jangan semua. Tetap harus ada. Iya dong. Kalau kemarin bantuin karena udah janji, yang film Pusbang itu udah janji dari lama. Yang mana lagi yang bantu teman yang Joyland, ya karena teman dekat, jadi gue bantuin gitu. Kasian. Ya udah gitu aja alasannya. Lu expect gue jawab apa, Dil? Enggak ada ekspektasi apa-apa. Berarti emang harus dibandingin dengan proyekan tetap dong. Iya. Dengan kantoran. Betul, gitu tetap harus ada. Harus ada pondasinya. Harus ada pondasi bulanan ya. Kalau full freelance sih kayaknya gue juga belum bisa sih. Iya, dan kayaknya gue bukan tipe yang kayak gitu juga sih. Gue butuh rutin. Ternyata.
Gue nggak bisa yang full freelance. Kapan lu nyadarin lu butuh kerutinan? Sejak gue kerja di Redwoods Digital. Ternyata rutin tuh asik gitu. Oh, boleh. Gue seneng. Oke. Oke, nah itu kan tadi beberapa kilas balik lah tentang sepak terjangnya Aceh Raden yang dari awal bikin film iseng lewat PSP terus wawancara orang kesana kemari waktu SMA, kuliah dan segala macam. Menurut lu jenjang karir lu selama berkarir di industri sekarang sudah sesuai apa belum? Atau menurut lu gue ngeloncatin step ini nih, gue kelamaan di step ini nih, atau gimana? Belum, kalau dibilang udah sesuai belum, karena gue harus mempertegas gue mau di mana nih, mau di penyutradaraan atau mau di editing, karena dua-duanya masih gue lakukan nih. Tapi gue fotografi mah hobi lah gitu. Fotografi hobi, desain grafis, art direction yang buat grafis gitu hobi, karena gue suka. Oh itu hobi? Nggak sekarang karena kayak gue suka melakukannya gitu. Gue lagi berusaha ke penyutradaraan sih sekarang. Iya, kayaknya gue lagi mencoba. Nggak tahu ya, gue sih ngelihat ya udah nanti dikasihnya apa nih, gue tahun depan gue jalanin aja apa yang ada. Berarti lu nggak ada nge-planning tahun depan gue harus bisa jadi ini nih? Ada planning gue kan, film kita rilis tahun depan. Ya dari situ pasti buka sesuatu sih, feeling gue buat kalian. Enggak, maksud gue si planning ini ya emang itu salah satu planning juga. Kan ada beberapa orang kayak yang gue tahun depan pindah kantor biar jabatan gue naik. Oh enggak, gue sih akan lihat dulu apa yang ada. Dan emang lu nge-planning itu emang dari karya yang lu bikin ya, apa yang bisa dibukakan apa nih setelah karya ini keluar? Iya, gue kayaknya kayak gitu deh. Dari karya tumbuh apa, dari melakukan apa tumbuh apa gitu. Dan itu udah lu jalanin selama 4 tahun ini ya? Iya, dan kayaknya itu dari zaman ya yang tadi bikin wawancara orang-orang gitu kan, itu tiap ketemu gue ngerasain banget sih, itu sangat berdampak. Itu yang masih lu bisa masuk ke lingkaran setan itu ya? Iya, kalau nggak gue melakukan itu sih gue nggak tahu. Gue harus berterima kasih sama diri gue yang itu. Asik. Yang bisa membuat lu sampai sekarang ya? Iya, terus gue kadang masih suka buka-buka gitu, terus anjir ada 60 video cuy. Kayak banyak juga ternyata. 60 video dalam 3 tahun, ya dalam 3 tahun sih sedikit, 2,5 tahun sih sedikit ya, cuman ya lihat dari orang-orangnya sih nggak main-main gitu loh, kayak ini kok bisa ya gitu. Sampai sekarang lu masih mikir kok bisa ya gue kerja sama orang ini, kok bisa ya gue kemarin gue kerja sama ini, gue ngedirect Nikita Willy sama Angga Yunanda, aneh banget sih, kayak kagok gak? Ada kagoknya. Kayak karena ya biasanya gue cuman lihat dari kecil gitu ya, apa Nikita Willy apalagi gitu, aktris sinetron kan. Kayak ini sekarang gue direct dia. Terus Angga Yunanda juga kayak lagi naik-naiknya gitu kan. Tapi ya udah gitu aja bekerja sih, nggak gimana. Di gitu. project apa tuh, Cek? Ada nanti yang baru. Asik. Terus balik lagi ke masalah jenjang karir dan lain-lain, kan banyak juga nih teman-teman atau bahkan gue sendiri, orang-orang kita yang di industri kreatif kayak yang emang sabar dan menunggu perjalanan karir kan, emang ya udah itu emang jalan yang terbaik. Tapi apakah ada cara atau sesuatu yang bisa bikin lu, gue nih graphic designer tapi gue bukan graphic designer kayak orang-orang biasa loh. Harus ini sih, yang pasti terus nyari lu tuh mau kemana. Maksudnya jangan jadi berhenti, sama cepet sadar sih sama kemampuan lu. Beneran deh, maksudnya cepet sadar lu, oh gue tuh ternyata bagusnya di sini ya. Makin cepet lu sadar, berarti makin cepet lu alihin tenaga, pikiran ke situ juga. Jadi nggak buang-buang tenaga ke tempat lain gitu. Terus misalkan kayak, ya gue senang seni rupa sih, cuman misalkan ya
Kalau gue ngelukis kan ya nggak kan gitu. Jadi gue nggak perlu. Iya, gue udah tahu gue nggak ada bakat di ngegambar, jadi gue nggak perlu. Gue senengnya di bagaimana pertumbuhan seni rupanya bla bla bla. Oh, gue senang sejarahnya. Itu yang memperkaya direction dalam art direction gitu. Terus membaca, jangan lupa itu sih. Kapan titik lu sadar bahwa gue nggak ini loh? Waktu di Agni deh kayaknya. Maksudnya gue kira gue bisa melakukan semuanya. Kan waktu itu baru lulus ya. Jiwa-jiwa fresh grad ya? Iya. Fresh grad tuh pokoknya rasanya bisa ngerjain semuanya padahal enggak. Dan enggak harus gitu. Waktu itu gue ngerasa bisa grafis, bisa. Padahal kayak enggak. Gue ternyata tertarik di value-nya, di disiplinnya gitu. Gue suka grafis tuh di situ. Di sejarahnya. Dan maksudnya si sadar dan putus asa kan rada-rada mirip nih. Kayak lu ngerjain sesuatu terus lu nggak bisa, kayaknya gua nggak di sini dah. Padahal itu cuman lu capek dan putus asa aja. Nah, cara lu ngebedainnya gimana? Kalau lu bilang itu putus asa, lu terlalu ketarik kehidupan modern aja sih kayaknya. beda. Kalau lu bilang misalnya, kayaknya gua nggak di sini deh. Terus lu bilang itu lu putus asa, ya itu lu udah kebawa arus kehidupan modern aja. Maksudnya lu tuh dituntut punya karakter, lu dituntut punya keahlian. Kan ya gak harus cepet itu gitu. Harus lebih mindful aja. Iya, beneran. Oke. Nah, saat lu sadar dan lu masih terjebak di situ, cara lu keluarnya gimana? Nah, itu yang itu yang tricky sih. Tapi pasti ada jalannya kok. Ada. Ini lu mau ngorek-ngorek atau gimana sih? Enggak. Oh. Enggak, maksudnya caranya cek. Kan ini buat sharing ke yang lain juga. Mungkin di luar sana ada orang-orang yang ngerasa udah tahu mau kemana tapi masih terkekang di satu tempat. Yang pasti badan lu, tubuh, pikiran nggak bisa ngebohongin diri lu, beneran deh. Misalkan lu senangnya nari gitu, tapi lu jadi akuntan, pasti tubuh atau pikiran lu cari cara lain buat ekspresiin yang sebenarnya punya lu gitu. Itu udah pasti sih menurut gue. Kayak jadi hobi, ternyata jadi apa. Terus tahu-tahu malah ternyata emang ada jalannya, ada rezekinya, emang lewat situ. Ya udah. Kayak misalnya gue, ya gak apa dong. Nanti kan pas ini kan ada previewnya dulu, ada yang di cut gitu. Gue bisa menentukan. Ya kayak gue waktu di Redwoods gitu, rutinitas kan ngurusin grafis, ngurusin klien, yang retain lagi kan. Rutinitas, ya kebanyakan juga jadi burnout gitu kan. Terus ya badan tubuh gue, pikiran gue nggak bisa bohongin, gue seneng film. Kebetulan ada lagi ngerjain film, gue nulis skenario. Maksudnya ada pelampiasan ke sana. Ada pelariannya. Bukan pelarian ya, ada channeling ke sana. Channeling. Terus jadi kerjasama kan pada akhirnya kita. Ya itu perlu disyukuri banget sih. Maksudnya nggak banyak yang dapat pengalaman itu. Tapi ya misalnya contohnya kayak gitu. Nggak semuanya harus berakhir tidak baik-baik saja ya. Iya kan? Ya, tinggal channeling aja kemana. Oke, bentar. Kok gue tiba-tiba hilang ya? Kok lu jadi grogi sih, Dil? Oke, Dil, kalau menurut lu art director gimana? Tiba-tiba hilang. Tadi sudah ngomongin karir, terus proyek-proyekan segala macam. Menurut lu nanti atau sekarang ke depannya industri kreatif bakal gimana sih? Menurut gue orang akan lebih ini sih, kayak sekarang sih menurut gue udah mulai nyaru sama industri biasa gitu, tanda kutip. Maksudnya udah sama aja, prospek kerjanya di sini jelas gitu. Udah nggak ada lagi deh orang ngomong mau makan apa di industri film. Enggak, bener. Justru banyak banget yang bisa lu kerjain. Atau
mau makan apa jadi graphic design, jadi pelukis. Iya. Enggak, sekarang gimana orangnya? Orangnya kalau emang punya tekad mah pasti cari cara kok. Punya tekad dan koneksi yang kuat ya. Iya, dan cara membangun koneksi. Tapi intinya industri itu bukan sesuatu yang jauh dijangkau gitu, terus harus didefinisikan. Enggak, industri mah enggak. Ya gitu-gitu aja. Tapi bakalan seiring sekarang gitu ya, udah digital juga, sesuatu yang kreatif tuh justru sekarang sangat dibutuhkan sih. Tapi kalau jadi video editor sih kayaknya udah mulai digantiin ya sama AI sama CapCut. Tapi kan CapCut juga perlu orang yang ngedit. Iya, tapi maksudnya lu tau nggak GoPro? Iya. GoPro yang baru ada AI editingnya gitu. Jadi kayak lu upload ke cloud, terus dia bikin highlight dari apa yang lu upload. Maksudnya ya itu teknologi yang berkembang terus. Tapi tenang aja kok, nilai manusia tetap dibutuhkan. Iya. Setuju. Iya. Oke, dari Acehnya sendiri ke depannya mau ada apa nih? Nggak tahu sih, sumpah. Serius? Iya, kayak ini pasti ada film. Ya gue nikmatin aja filmnya bakalan kemana. Bakal ada launching kemana gitu filmnya? Ya kan nunggu festival dulu. Oh, setelah festival baru ada ini nobar. Enggak, kita nobar dulu. Private. Oke. Terus film itu kemana? Nah, gue sih banyak berdoa filmnya bisa tembus ke festival yang kita arahin yang di awal. Jadi turunnya enak gitu loh. Oke. Hierarkinya enak gitu. Jadi pulang ke Indo filmnya bisa ditonton dengan baik gitu di bioskop juga misalkan. Oke, amin. Udah sih rencana gue masih di film. Selain itu ada mau bikin apa lagi? Enggak, gue ngalir aja. Gak ada mau bikin apa gitu, Cek? Ayo kita bikin sesuatu lah. Gue lagi bikin zine sama temen gue. Zine-nya juga zine film itu. Jadi masih tentang filmnya. Gue ada kenalan tuh percetakan bagus. Namanya Bolita. Gue emang mau cetak sini sih nantinya sebenarnya. Boleh kabarin aja. Iya. Berarti nanti bakal ada film, terus ada zine ngikutin film itu. Tapi mungkin zine-nya tuh sebenarnya bukan tentang film itu. Film itu kayak cuman bagian dari zine. Iya, gue masih nulis ini. Jadi sekarang kita bakal main game sedikit. Bukan games juga sih, ini masih nanya-nanya juga. Bakal nanya pertanyaan cepat. Pilihan A atau B, tapi boleh lu jelaskan, boleh lu langsung enggak. Yang pertama, full time atau freelance? Full time. Karena katanya gak usah gimana sih? Kan boleh dipanjangin, boleh enggak. Karena stabil. Oke, sangat setuju. Karena stabil dan rutin. Kalau gue sih perlu rutin ternyata. Oke. Yang kedua, keluarga atau kerjaan? Kerjaan. Karena pekerjaan yang baik membawa keluarga yang baik. Bisa kebalikannya juga sih sebenarnya. Ini kerjaan dulu sih. Soalnya itu yang bisa lu handle. Gimana nih? Ini gimana nih? Panik. Oke, next, filmmaker, art director. Susah sih, filmmaker. Karena mau mengerucut ke filmmaker. Iya. Tapi art director udah ditinggalin sepenuhnya? Ya, kalau ada pekerjaan yang mengharuskan kayak kemarin jadi fotografer tapi art director juga kan. Oke. Film atau foto? Film. Oke. Digital, analog? Analog lah. Anaknya scene banget. Asik. Sinting. Aduh. Grafis, audiovisual. Wah. Audiovisual. Karena di dalamnya ada grafis pasti. Iya ada sih. Elemen grafis. Iya, oke. Oke, boleh. Iya, apalagi? Udah sih itu. Udah. Anjir, apaan nih? Rapid question kan gak boleh banyak-banyak, Cek. Namanya rapid. Ya tapi cuman segitu. Iya dong. Selain itu ada
ada ini lagi kah atau Apa? kayaknya Kolita bisa bikin ini dah. Kayaknya lu bisa bikin ini dah. Kayaknya kita bisa bikin ini dah gitu. Kayaknya zaman gue banyak audio visual deh. Tolong. Tolong. Menurut lu perlu Eksplorasi ini sih. daerah situ lagi. Eksplorasi cara marketing lewat video tuh menarik loh. Maksudnya ya Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. zaman gue sih Gimana tuh, gimana? waktu ada gue kayaknya maksudnya bikin sempet tuh kita 3 bulan berturut-turut gara-gara OKR ya. Harus ada konten per kuartal. Ya. Terus gara-gara gue bikinnya mepet, jadi kan berbulan-bulan berturut-turut ya ada penakitoskop lah. Maksudnya ada eksplorasi penakitoskop. Ya kayak gitu-gitu lagi tuh seru. Iya. Eksplorasi yang emang pakai tangan gitu. Oke, thank you. Terima Oke. kasih Aceh Thank sudah you juga, meluangkan waktunya. Terima kasih juga teman-teman yang sudah nonton sampai sini. Jangan lupa kita bakal upload rutin, doakan aja ya, upload rutin. Jangan lupa juga ini nanti bakal tayang di YouTube Kualita. Dan gimana sih ini closing? Gimana sih lu? Di mana lagi ya? Oke, thank you semuanya. Bye. Bye. Yeay.